Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masih kita membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat dalam Islam. Yang mana bicara tentang masalah warisan, kita berbicara tentang masalah hukum Allah yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jika bicara tentang masalah warisan, berarti ini juga tidak terlepas daripada permasalahan harta, yang mana jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensifati harta di dalam Al-Quran itu dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Tempat kita dicoba, tempat kita diuji. Kadang-kadang ketika enggak ada harta, rajin ibadah, silaturahim lancar. Tapi ketika sudah ada harta sedikit, sudah malas ibadah. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada harta sedikit daripada peninggalan orang tua, sudah bergaduh, sudah ribut antara sesama ahli waris, sesama abang beradik dan lain sebagainya. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini tidak terlepas daripada permasalahan fitnah. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mempelajari ilmu faraid. Karena belajar ilmu faraid ini, yang pertama, dia adalah termasuk hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, perintah daripada Rasulullah SAW untuk mempelajarinya. Dalam hadisnya, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris, serta ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut adalah ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana pernah kita sampaikan, dicabutnya sebuah ilmu itu ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang enggak mau belajar berkaitan dengan ilmu tersebut. Yang kedua, Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua hal ini terjadi, orang enggak mau belajar. Yang kedua, Allah wafatkan juga orang yang faham berkaitan dengan ilmu tersebut. Maka seakan-akan ilmu ini sudah Allah tarik sedikit-sedikit. Sehingga apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah ilmu itu dicabut, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah.
Bagaimana kita sebutkan tadi, berbicara tentang masalah harta ini tidak terlepas daripada permasalahan fitnah. Ada yang gara-gara ribut masalah harta peninggalan orang tua sampai ribut-ribut antara abang beradik. Ada yang saling fitnah memfitnah antara abang beradik. Tidak hanya itu, ada yang diam-diam memakan hak saudaranya. Bahkan ada yang mencoba untuk melakukan manipulasi terhadap harta peninggalan orang tuanya. Surat-surat disembunyikan oleh salah seorang daripada ahli waris ataupun digadaikan, dijual tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Maka ini banyak terjadi, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, ada yang sampai fitnah terjadi yang masalah harta warisan ini sampai adu fisik, ribut-ribut, adu fisik, pukul-pukul. Dan na'udzubillah ada yang sampai tumpah darah. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu ini. Tidak hanya itu, bahkan para sahabat Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris, fa innaha min dinikum, karena dia adalah bagian daripada agama kita. Jadi jangan kita anggap remeh masalah ilmu ini, jangan pernah kita anggap acuh tak acuh terhadap ilmu ini, karena ini adalah bagian daripada agama kita. Dan setiap orang pasti akan mengalami yang namanya masalah warisan. Karena ketika ada berlakunya kematian, maka di sana ada berlaku masalah warisan ketika mencukupi rukun dan syarat-syaratnya. Apa itu rukun-rukunnya? Rukunnya itu ada 3. Ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta yang ditinggalkan. Jadi ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya yang pertama, meninggalnya si pewaris. Berarti harus ada yang meninggal dunia. Maka kalau ada orang bagi-bagi harta semasa hidup, maka ini bukan dikategorikan sebagai masalah warisan. Ketika ada orang bagi-bagi harta semasa hidup, ini namanya hibah ataupun wasiat. Kemudian yang kedua, hidupnya ahli waris ketika meninggalnya pewaris. Itu rukun yang, syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Oh, kalau anak ini anak apa? Apakah ini benar anak kandung, atau jangan-jangan ini anak angkat, atau jangan-jangan ini anak tiri? Ya. Karena yang berhak mendapatkan warisan adalah yang memenuhi sebab mendapatkan warisan, yaitu adanya hubungan darah dengan nasab yang hakiki. Maknanya benar-benar itu adalah anak kandungnya. Oh Ustaz, berarti kalau anak angkat bagaimana? Anak angkat secara hukum faraid dia tidak mendapatkan hak warisan, tapi dia boleh mendapatkan secara pemberian hibah ataupun wasiat. Dan dalam memberikan wasiat ini pun tidak boleh seluruh harta, hanya boleh diberikan maksimal 1/3 daripada total harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Kalau misalkan ditaksir harta peninggalan almarhum ada kurang lebih 1 miliar misalkan, berarti total maksimal yang boleh diwasiatkan adalah 1/3-nya saja. Jadi 1/3-nya saja itu batasan maksimal daripada wasiat. Dan dari mana kita tahu batasan itu hanya diperbolehkan 1/3? Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketika itu beliau dalam keadaan sakit lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin." Ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan, saya seorang yang banyak harta nih Rasulullah. Sedangkan ahli waris saya hanya 1 orang anak perempuan saja, enggak ada yang lain. Apakah saya boleh mewasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Lalu dilarang oleh Rasulullah, "La, enggak boleh." "Setengahnya ya Rasulullah?" "Enggak boleh juga," kata Rasulullah. "1/3-nya ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan apa? As-thuluts was-thulutsu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak dalam pemberian wasiat.
innaka in tadhar warathaka aghniya khairum min an tadahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Karena kenapa? Karena wasiat ini harus dilaksanakan sebelum harta itu difaraidkan ataupun diwariskan kepada para ahli waris yang lain. Kita sudah pernah membahas masalah ini. Ada setidaknya 3 kewajiban sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya terhadap harta yang ditinggalkan oleh almarhum, yang mana kewajiban yang pertama adalah untuk menyelesaikan berkaitan dengan biaya persiapan pemakaman almarhum, pembelian kafan, transportasi ambulan, tanah kuburan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang tanggung pembiayaan ini, maka diambil daripada harta peninggalan almarhum. Oh, kalau ada yang tanggung, alhamdulillah. Misalkan kita, apalagi di Aceh ini banyak tanah wakaf kuburan, bahkan sudah ada di kampung-kampung itu biaya ataupun iuran fardu kifayah, yang semua penyelesaian berkaitan dengan tajhiz mayit sudah ditanggung dan di handle oleh kampung tersebut. Nah, nanti ada kewajiban yang kedua. Apa itu? Melunasi hutang-hutang almarhum. Hutang ada 2 macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang yang berkaitan dengan hak Allah itu bagaimana? Contoh, zakat yang belum dikeluarkan. Jadi kalau almarhum semasa hidup belum mengeluarkan zakatnya, kemudian dia meninggal dunia, maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengeluarkan zakat daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Karena ingat, zakat ini adalah hutang berkaitan dengan hak Allah. Dan jangan kita main-main tentang masalah zakat. Banyak ancaman di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang enggak mau keluarkan zakat. Dan bahkan zakat ini kedudukannya juga sama dengan salat. Sehingga banyak kita lihat dalam Al-Quran, ada kurang lebih 18 pasang itu diulang-ulang dalam Al-Quran, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Jadi kedudukannya ini sama nih, salat dengan zakat ini. Maka jangan pernah kita menganggap remeh masalah zakat ini. Kadang-kadang ada orang menganggap, alah, untuk apa kita bayar zakat, kita sedekah saja. Ataupun dia enggak mau keluarin zakat karena takut hartanya berkurang dan lain sebagainya. Padahal kedudukan zakat ini sekali lagi sama dengan salat. Maka barang siapa yang istilahnya mengabaikan kewajiban zakat, seakan-akan dia tidak percaya kepada rukun Islam yang 5, ya. Jadi seakan-akan dia enggak percaya kepada rukun Islam yang 5. Atau ada orang yang dia yakin zakat itu wajib tapi enggak mau dia keluarkan, maka ini hati-hati. Ancaman di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jadi ketika ada orang simpan emas dan perak, emas yang sudah mencapai nisab 93,6 gram, ada juga pendapat yang lain yang mengatakan 85 gram, maka ini wajib dikeluarkan 2,5%. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak sudah mencapai haul 1 tahun dan mencapai nisab 85 gram tadi yang telah kita sebutkan tadi, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka apa kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-34 tersebut? Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Lihat redaksi teks dalam Al-Quran, berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Kira-kira dapat azab itu kabar gembira ataupun kabar yang menyedihkan, ya? Tentu ini untuk menghinakan orang tersebut. Allah hinakan orang yang enggak mengeluarkan zakat. Maka apa azab yang Allah berikan kepada mereka? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Lanjutan ayatnya. Di hari akhir nanti
emas yang dia simpan itu akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan ditempel dan digosok di 3 bagian anggota tubuh. Di mana? Yang pertama, lempengan emas yang panas tadi yang kita simpan itu akan ditempel di dahi. Kenapa di dahi? Karena secara ini dia mengetahui itu wajib, tapi dia enggak mau keluarkan zakatnya. Seakan-akan dia tidak mempergunakan akal sehat. Kemudian lempengan emas yang panas-panasnya tadi diletakkan di lambungnya. Coba kita bayangkan, mungkin kalau yang pernah merasakan sakit asam lambung saja, baru kena asam lambung saja kita semua susah, nggak sanggup tahan ya. Duduk susah, tidur susah ya. Ini apalagi lempengan emas yang panas tadi, yang sedang panas-panasnya diletakkan di lambung. Kenapa demikian? Karena secara tidak langsung dia telah memakan hak asnaf penerima zakat, fakir, miskin dan lain sebagainya. Kemudian apa? Lempengan emas yang panas-panasnya tadi diletakkan di punggungnya, lalu Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan, yang kalian lebih cinta kepada hal itu daripada taat kepadaku. Ingat, tadi Allah sebutkan, Allah sifatkan harta itu dengan fitnah, ujian ya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, ini juga ujian. Mau ikut enggak perintah Allah ya. Ketika Allah telah mewajibkan zakat dan kita telah mendapatkan nikmat yang banyak daripada harta ya, emas yang kita simpan dan sebagainya, Allah perintahkan kita untuk keluarkan zakat. Kita mau ikut enggak perintah Allah? Ini ujian. Kadang-kadang ada orang yang enggak lulus ujian tersebut. Dia merasa kurang, takut hartanya berkurang dan sebagainya, akhirnya dia enggak mengeluarkan zakat. Maka kelak di hari akhir nanti emas yang dia simpan itu yang akan mengazabnya. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kaedah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir tatkala beliau mentafsirkan At-Taubah ayat ke-34 tersebut. Beliau membuat sebuah kaedah ya. Apa kaedah yang beliau sebutkan di dalam tafsirnya ya? Man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, wa qaddamahu ala ta'atillahi azza wa jalla, yang mana kecintaannya terhadap sesuatu tersebut melebihi daripada ketaatan kepada Allah, udziba bihi, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai itu ya. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu yang mana cintanya ini melebihi daripada ketaatan kepada Allah, udziba bihi, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai itu. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini perlu kita perhatikan, karena sekali lagi berkaitan tentang masalah harta peninggalan almarhum. Jikalau ada hutang yang berkaitan dengan hak Allah, ini harus diselesaikan. Yang kedua, nanti ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Dalam bermuamalah, mungkin kita ada hutang piutang dan sebagainya, maka ini juga harus diselesaikan. Karena jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis yang menyebutkan tentang bahaya orang-orang yang enggak mau keluarin ataupun enggak melunasi hutang. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, yaghfiru lisyahid kulla dzambin, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Bagaimana orang yang syahid itu? Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan waktunya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia syahid. Maka balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, Allah ampuni seluruh dosanya. Tapi satu yang enggak diampuni oleh Allah, apa itu? Ad-dain, hutang. Karena hutang ini berkaitan dengan hak manusia. Kita butuh kepada keikhlasan, kita butuh kepada keredaan orang tersebut. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya tersebut. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang kedua yang harus dilaksanakan sebelum harta itu dibagikan kepada para ahli waris. Dan kewajiban yang ketiga tadi adalah
melaksanakan wasiat tadi, menjalankan wasiat. Maka selesaikan wasiat. Kalau 3 kewajiban ini telah dilaksanakan, baru harta itu boleh difaraidkan kepada para ahli warisnya. Maka sebagaimana ketentuan yang Rasulullah sebutkan tadi, dalam memberikan wasiat ini juga enggak boleh melebihi daripada sepertiga. Karena kalau melebihi daripada sepertiga, itu akan mempengaruhi sisanya yang diberikan kepada para ahli waris. Kalau lebih daripada sepertiga, maka semakin sedikit harta yang dibagikan untuk ahli warisnya. Maka diberikan haddul a'la ataupun batasan yang tertinggi, yang maksimal, yaitu 1/3. Ya. Lalu bagaimana Ustaz, orang tua berwasiat setengah hartanya disuruh kasih buat masjid, lalu ahli waris sepakat semua. Maka kalau semua ahli waris ini sepakat, maka ini tidak masalah. Ya. Kalau semua ahli waris setuju terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tua dalam hal wasiat untuk kebaikan tadi, misalkan setengah dari hartanya kasih buat masjid, setengah daripada hartanya kasih untuk lembaga pendidikan agama dan lain sebagainya, dan semua ahli waris setuju, semua ahli waris sepakat, maka ini boleh dilaksanakan. Tetapi ketika ada ahli waris yang tidak setuju, maka kembali kepada batasan maksimal itu adalah 1/3 daripada total ataupun daripada nilai maksimal wasiat yang diwasiatkan oleh almarhum orang tuanya. Maka kalau 3 hal tadi telah dilaksanakan, baru harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada kami, Ustaz, sebenarnya ahli waris itu ada berapa macam sebenarnya? Ya. Di secara umum ahli waris itu ada 2 macam. Yang pertama, ada ahli waris yang mendapatkan bagian pokok ataupun bagian tertentu. Dan yang kedua, ada ahli waris yang mendapatkan bagian yang tak tertentu. Yang pertama kita jelaskan dulu. Ahli waris yang mendapatkan bagian pokok ataupun bagian tertentu, maknanya apa? Bagian-bagian ahli warisnya itu secara jelas telah Allah tentukan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Contoh misalkan, hak untuk istri yang ditinggalkan oleh almarhum. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, maka dalam hal ini dilihat porsi untuk istrinya tergantung kepada apakah almarhum suaminya ini ada keturunan ataupun tidak. Nah, kalau almarhum yang meninggal ini enggak ada keturunan, maka di sana ada hak istri sebesar 1/4. Dari mana kita tahu? Dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Jadi jelas, oh berarti istri dapat bagian pokok dia, bagian tertentu. Berapa bagiannya? 1/4. Karena almarhum yang meninggal ini, almarhum suaminya yang meninggal ini tidak ada keturunan. Oh, lalu bagaimana kalau ada keturunan? Maka kalau ada keturunan, untuk istri dapat porsi 1/8. Ya. Dari mana kita tahu? Dalam surat An-Nisa juga ayat ke-12. Dan di situ jelas Allah sebutkan bagian-bagiannya. Sebaliknya, ketika seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, maka dilihat dulu apakah almarhumah yang meninggal ini ada keturunan atau tidak. Kalau tidak ada keturunan, seorang istri meninggal dunia enggak ada keturunan, yang ada hanya suaminya, maka suami dapat bagian setengah daripada harta peninggalan istrinya. Dari mana kita tahu? An-Nisa ayat ke-12. Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dapat porsi setengah daripada harta peninggalan istrinya jikalau istrinya tidak ada keturunan. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Jadi kalau almarhumah yang meninggal ini ada keturunan, maka untuk suami dapat porsi 1/4. Ya. Berarti yang ingin kita tentukan di sini, yang ingin kita jelaskan di sini, bahwasanya suami istri itu dapat bagian pokok dalam Al-Quran. Siapa lagi ahli waris yang dapat bagian pokok? Contoh yang lain, anak perempuan. Seorang meninggal dunia,
meninggalkan satu anak perempuan sematawayang, ya. Jadi satu-satunya anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka untuk anak perempuan yang satu orang ini ataupun anak kandung perempuan satu orang, dia mendapatkan porsi setengah daripada harta peninggalan orang tuanya yang meninggal dunia. Dari mana kita tahu? Dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya satu orang anak perempuan sematawayang, maka untuk satu orang anak perempuan ini dapat porsi setengah daripada harta peninggalan orang tuanya. Oh, lalu bagaimana kalau anak perempuannya itu lebih dari satu? Ya. Misal seorang meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka porsi mereka adalah 2/3, sebagaimana juga Allah sebutkan bagiannya dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi kalau almarhum yang meninggal dunia ini punya anak perempuan 2 orang ke atas, dengan syarat tidak ada anak laki-laki, maka untuk 2 orang anak perempuan, 3 orang anak perempuan ataupun 4 orang anak perempuan, itu mereka mendapatkan porsi 2/3 dibagi berapa jumlah anak perempuan. Berarti kalau 3 anak perempuan, dari porsi 2/3 itu dibagi 3. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT menunjukkan apa? Anak perempuan dia dapat bagian pokok dalam Al-Quran. Begitu juga untuk orang tua daripada almarhum. Jadi seorang meninggal dunia, kedua orang tua daripada almarhum ini masih hidup, maka mereka juga dapat bagian pokok yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk kedua orang tua daripada almarhum, ayah dan ibu, masing-masing mereka dapat porsi 1/6 jikalau almarhum yang meninggal ini memiliki keturunan. Jadi kita lihat dari siapanya almarhum. Jadi almarhum yang meninggal ini masih hidup kedua orang tuanya, dan almarhum juga ada keturunan dia. Maka dalam hal ini di sana ada hak orang tuanya. Berapa porsi orang tua daripada almarhum? Ayah dapat 1/6, ibu kandung daripada almarhum juga dapat porsi 1/6. Jadi ini menunjukkan apa? Mereka dapat bagian pokok, bagian tertentu dalam Al-Quran. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang dapat bagian pokok dalam Al-Quran? Saudari perempuan kandung daripada almarhum. Berarti adik perempuan ataupun kakak perempuan daripada almarhum. Kapan mereka dapat? Ketika almarhum yang meninggal dunia ini enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, ya. Jadi misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan 1 orang adik perempuan saja, ya, maka untuk adik perempuan 1 orang ini dia dapat porsi setengah. Dari mana kita tahu, Ustaz? Dalam surat An-Nisa ayat 176, nanti bisa dibuka ya, Al-Quran An-Nisa 176, ayat yang paling terakhir daripada surat An-Nisa, tentang masalah kalalah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi makna kalalah di sini adalah ketika seorang meninggal dunia enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, tapi dia punya adik kandungnya 1 orang. Maka kalau 1 orang anak perempuan dia dapat porsi setengah. Kalau 2 orang saudari perempuan kandungnya ataupun 2 orang ke atas, maka untuk mereka dapat porsi 2/3 dibagi berapa jumlah saudari perempuannya. Kalau ada saudara laki-laki dan saudari perempuan, maka ini berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk saudara laki-laki mengambil 2 kali daripada saudari perempuan, 2/1. Ya. Jadi detail sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagian-bagian dalam Al-Quran. Dan sekali lagi, bagian ahli waris yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu namanya ahli waris yang dapat bagian pokok, yang mana mereka dikenal dengan ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Nah,
Nanti ada satu lagi ahli waris yang mendapatkan bagian yang tak tertentu. Nah, yang tak tertentu ini sering kita dengar dengan istilah apa? Al-asabah. Ya, asabah. Maka secara bahasa makna asabah itu adalah kerabat laki-laki dari ayah. Ya. Jadi secara bahasa adalah kerabat laki-laki dari ayah. Sedangkan secara istilah fikihnya bahwasanya yang namanya asabah itu adalah setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu dalam Al-Qur'an ataupun hadis, ya, yang mana mereka mengambil sisa. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang asabah. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiyatil faraid fali aula rajulin dzakarin. Jadi berikanlah bagian warisan kepada yang telah Allah tentukan haknya, pemiliknya. Adapun sisa itu diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Ya. Maka kalau ditanya siapa itu asabah, semuanya laki-laki, ya. Mulai daripada anak laki-laki daripada almarhum. Oh, kalau enggak ada anak, ada cucu enggak? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oh, kalau enggak ada juga, nanti beralih ke ayah daripada almarhum, itu dapat asabah. Kalau enggak ada juga, enggak ada keturunan, enggak ada ayah, tapi masih hidup kakeknya dari pihak ayah, maka kakek dapat asabah. Oh, kalau nggak ada keturunan, nggak ada orang tua, siapa dapat asabah? Saudara laki-laki kandung. Ya. Oh, kalau nggak ada juga, kita lihat apakah ada saudara yang sebapak nggak? Saudara laki-laki yang sebapak dengan almarhum, beda ibu. Ya. Satu bapak, beda ibu. Sekali lagi, ini bukan saudara tiri. Ini masih ada hubungan kekerabatan dari ayahnya. Makanya dikatakan saudara seayah. Sabohyah beda mak. Kemudian nanti kalau enggak ada juga, beralih kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan, anak kumun, ya, dari yang laki-laki. Kalau enggak ada juga anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak tadi, ya. Nah, kalau enggak ada juga, enggak ada keturunan, enggak ada orang tua, enggak ada saudara, siapa dapat asabah? Paman. Makna paman di sini adalah adik ayah daripada almarhum ataupun abang ayah daripada almarhum, ya. Paman kandung. Oh, kalau nggak ada juga, ada nggak paman yang sebapak, satu bapak beda ibu? Oh, kalau nggak ada juga, beralih kepada anak laki-laki dari paman kandung. Anak laki-laki dari paman berarti anak adik ayah ataupun anak abang ayah dengan almarhum. Jadi yang sering kita dengar istilah apa? Sepupu, ya. Kemudian kalau nggak ada juga anak laki-laki dari paman yang seayah, ya. Begitulah urutan asabah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya secara umum, ya, itu pembagian asabah itu ada dua, walaupun nanti secara khususnya nanti ada macam-macam asabah lagi, ya. Jadi pembagian ahli waris itu ada dua. Ada ahli waris yang dapat bagian tertentu yang dikenal dengan ashabul furud, yang bagiannya telah Allah tentukan dalam Al-Quran. Juga yang kedua, ada ahli waris yang mendapatkan bagian yang tak tertentu, ya. Maknanya bagiannya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi mereka termasuk ahli waris. Contoh anak laki-laki, ya. Anak laki-laki bagiannya enggak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unthayain. Jadi Allah telah mewasiatkan terhadap harta peninggalan yang kalian tinggalkan untuk anak-anak kalian, untuk laki-laki 2 bagian daripada anak perempuan. Jadi enggak disebutkan porsinya tadi 2/3, enggak disebutkan 1/2. Hanya Allah sebutkan bagian untuk anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan. Sama seperti saudara dengan saudari kandung, ya. Itu Allah sebutkan cuman laki-laki mengambil 2 bagian daripada saudari yang perempuan.
Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk pembagian asabah itu juga ada macam-macamnya. Ada asabah bin nafsi, asabah bil ghairi, dan ada asabah ma'al ghairi. Dan insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Maknanya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti juga ada bagian daripada ahli waris yang lain, yaitu ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu, dan juga dia bukan daripada asabah tapi ada hubungan kekerabatan yang dikenal dengan istilah zawil arham, yang masih ada hubungan darah dengan almarhum. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada malam berbahagia ini itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi, bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan dan belanjakan harta itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.